wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua doa-doa kita, hajat kita, pinta kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ramadan kita sudah menyelesaikan surat Al-Humazah. Maka insya Allah kita akan masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Asr. Ini kita kasih tema, manfaatkan waktumu selagi ada. Karena kalau kata Bang Haji Roma itu, kalau sudah tiada baru terasa. Itu dauhnya Bang Haji Roma Irama. Kalau masih ada, biasanya masih rada cuek. Kalau udah nggak ada, itu baru terasa. Baik, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Jadi ini ada dua huruf yang mati, sa sama ro. Asr. Minimal bunyi r itu kesebut terdengar oleh telinga kita. Tapi nggak boleh terlalu banyak. Wal 'ashr. Itu kebanyakan. Wal 'ashr. Bunyi r itu minimal terdengar oleh telinga kita. Ada getaran lidahnya itu, takrir. Kita sekali lagi ulangi. Sa. Kita pernah sampaikan sa ini bukan huruf bibir. Jadi sa itu adalah huruf lidah. Jadi lidah kita turun kena gusi bagian bawah. Sa. Bibirnya nggak perlu maju, bukan so. Itu salah tuh. Sombong banget. Nah itu mandra. Kalau kita sa, sombong banget sa. Bibirnya nggak maju. Maka wal asr, soalnya bibirnya nggak maju, bukan wal asr. Nah, itu salah. Bibirnya nggak maju. Kita ulangi sekali lagi. Wal asr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya. Sa, itu huruf sin adalah huruf tipis, smile dia. Sa, bibirnya kita tarik ke belakang. Khus. Pas bilang khus, bunyi sin itu bibirnya kita tarik ke belakang. Innal insa bukan insa, dengan sa. Itu beda bunyinya. Khusr. Kalau bibirnya maju tuh beda dengan khus. Jadi sinnya jadi tipis dia. Us ya.
sa, si, su, bas. Jadi dia kapan bibir maju hanya kalau berbaris dhammah. Su, nah itu baru bunyi. Maaf, itu baru maju bibirnya. Tapi kalau enggak maju dia. Ra-nya tipis, ya, sama seperti tadi. Sekali lagi, innal insana lafi khusr. Sekali lagi, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Nah ini sama. Amanu wa amilu, bukan wo. Wa amilu, wo itu harusnya wa, bunyinya a bunyinya. Illal ladzina amanu, bukan amanu. Tuh, o itu salah, harusnya a ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawa, bukan watawo. Wotowo, misalnya watawasau bil haqq. Ini karena ada tasydid maka kita tahan qalqalahnya ya. Sekali lagi, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasau bil haqq. Watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr. Ya, ba-nya mantul bis sabr. Bis sabr. Jadi ba-nya mantul terus bunyi r di situ. Sabr. Ada ab, ada r, bunyi dua. Jadi bukan watawa tapi watawa. Watawa. Saw, bukan saw. Ini selalu kita sampaikan bahwa huruf Arab itu tidak ada huruf O, ya adanya A. A kalau tipis, O kalau agak tebal, seperti kha bukan kho, sa bukan so, ra bukan ro, ya. Ra bukan wo, goiril, nah, ini salah itu. Ra, gairil bukan goiril, karena orang Arab tidak mengenal huruf O, nggak ada. Makanya kalau mohon maaf Pak Joko berangkat haji di paspornya jim, wawu, kaf, wawu, bacanya juku. Ini nama saya Joko, kenapa jadi Juku? Karena orang Arab tidak mengenal O, dia wawu pakainya. Mohon maaf Pak Joko ya. Nah, itu terkait dengan bacaan. Saya kira bapak-bapak di sini sudah pada berisi semua kalau untuk urusan bacaan itu. Tiap malam Rabu selalu malam Rabu malam Kamis? Malam Rabu ya. Sudah diasah, digojlok, digodok segala macam itu. Ya, biar kata bibirnya masih pada rapat, insya Allah keluar juga bunyinya itu. Baik, sadaqallahul azim. Kita masuk ke tafsir. Di Ibnu Katsir misalnya di tafsir-tafsir klasik disebutkan ya. Zakaru anna Amr ibn al-As wafada ala Sulaimat al-Kadzdzab. Diceritakan bahwa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu warda ketika itu belum masuk Islam. Wafada ala Musailamah al-Kadzdzab la'anahullah. Beliau pernah mendatangi Musailamah al-Kadzdzab. Siapa nih? Amr ibn al-As sebelum beliau masuk Islam. Wadzalika ba'da ma ba'atsa atau ba'da ma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an yuslima Amr. Kejadian ini terjadi setelah Rasul diutus menjadi nabi. Tapi
Amr ibn al-As belum masuk Islam. Datanglah dia kepada Musailamah al-Kadzab. Karena Musailamah juga mengklaim dirinya adalah seorang nabi. Nabi palsu. Jadi nabi palsu dari zaman Rasulullah udah ada. Sampai gini hari. Ada. Dan yang lebih membingungkan kata Pak Kiai Jainuddin MZ Allah yarham, yang bingung itu adalah pengikutnya. Ada aja yang percaya. Kalau sekarang nggak mengklaim jadi nabi, mengklaim bisa nelpon Allah. Dan ada aja pengikut yang percaya. Berapa nomornya tuh telepon Allah itu? Kita butuh juga aja kalau nomornya. Masya Allah. Faqala lahu Musailamah. Lalu Musailamah nanya sama Amr ibn al-As. Mada unzila ala sahibukum fi hadhil muddah? Amr, kamu dengar-dengar gak sih Muhammad katanya jadi nabi dan rasul? Iya. Beberapa hari ini ada nggak yang dia klaim sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepadanya? Kata Amr ibn al-As, ya ada. Laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah. Sungguh telah diturunkan kepada Muhammad sebuah surat wajizah, pendek. Tapi balighah, maknanya dalam. Kuat sekali karakter kalimatnya. Jadi wajizah, pendek, balighah. Tapi maknanya dalam. Rasulullah SAW itu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah utitu jawami'ul kalim atau utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah kemampuan berbicara pendek tapi syarat makna, bobotnya luar biasa. Beda sama kita, ngomong banyak isinya gak ketahuan. Ngalor ngidul, apa sih yang diomongin? Gak jelas. Rasulullah pendek tapi padat. Singkat, padat. Faqala wa ma hiya, kata Musailamah al-Kadzab, apa itu? Di orang-orang kafir itu kalau Rasul mengklaim ada wahyu turun, mereka sekali dengar langsung hafal. Bisa ceritain kemana-mana tuh. Jadi sekali dengar langsung hafal. Masya Allah. Kalau kita baca hadis di Bulughul Maram tentang salat Jumat itu ada ibu-ibu dia ikut Jumatan. Jadi boleh ibu-ibu Jumatan, boleh. Jadi perempuan tidak dilarang Jumatan, cuman tidak diwajibkan. Tapi kalau dia pengen ikutan boleh, dengan syarat tidak menampakkan aurat, tidak pakai parfum yang berlebihan, jangan sampai pakai parfum yang 1 juta, wanginya luar biasa. Orang yang udah sampai sana, baunya masih di sini. Wangi bidadari ini. Begitu dilihat, nenek-nenek. Nggak boleh. Jadi pakaiannya tidak menampakkan aurat, terus parfumnya tidak terlalu wangi, dan ada tempat khusus buat perempuan. Ya, boleh. Tapi kalau tempat perempuan Jumatan dipakai juga buat laki-laki, dia ikutan duduk di situ, itu nggak boleh. Ajak, saya pengen ikutan juga nih. Pada laki-laki pada tidur mulu kerjaan, biar saya duduk nih, biar melek. Nah, itu nggak boleh. Jadi perempuan kalau mau Jumatan boleh dengan syarat punya tempat terpisah dia. So ada seorang wanita dia bilang, saya hafal surat Qaf melalui khutbah Rasul. Jadi Rasul khutbah pakai dalil surat Qaf. Berarti kan disampaikan sampai ceramah tuh. Itu dia tangkap, direkam, hafal. Masya Allah. Kita berminggu-minggu hadir dengerin tuh. Kalimat wasiah aja tuh hilang lagi tuh. Padahal dia ngulang. Jadi mereka itu kalau dengar Rasul baca Quran, sekali dengar langsung hafal. Saking cerdasnya orang dulu tuh. Orang-orang Arab itu memang Allah berikan kecerdasan hafalan yang dahsyat luar biasa. Saya pernah cerita ya, saya punya kawan orang Sudan itu, dia punya paman, kami waktu tahun 2009 apa 2008 lah, datang ke rumah pamannya itu, dia bilang, waktu itu HP masih barang mahal lah ya, atau bisa saja HP-nya murah, tapi kartunya yang mahal. Dulu di Libya itu, 700.000 udah bisa dapat HP. Tapi buat beli kartunya itu butuh uang sekitar 2 juta. Di mahalan kartunya daripada HP. Pamannya seorang pengusaha, dia kontraktor bangunan gitu. Dia bilang, saya nih di handphone saya ini ada sekitar 200 lebih nomor kontak, kurang lebih 200 lah. Tapi begitu kita cek, saya disuruh cek di nomor kontak, itu nggak ada satu nomor tersave di situ. Apa kata dia? Nomornya bukan saya save di HP,
tapi saya save di sini nih. Nomor HP 200 nomor HP Pak, hafal di sini. Tahun 2008 apa tahun 2008 apa 2007 gitu. Insya Allah. Kita boro-boro 200. Dua nomor aja belum tentu hafal. Kadang-kadang nomor bini aja kagak hafal. Kalau itu sih disengaja, jangan-jangan. Maka Amr bin al-As itu ditanya sama Musailamah, ada nggak yang diklaim sama Muhammad Al-Quran turun? Ada kalimat pendek ayatnya, tapi syarat maknanya, dalam maknanya. Kata Musailamah, apa itu? Padahal Amr belum masuk Islam. Berarti kan dia belum talaki, belum belajar ngaji sama Rasul seperti kita begini. Tapi dia hafal. Apa dibacakan sama Amr ibn al-As kepada Musailamah. Faqala, lalu Amr ibn al-As mengatakan, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Fafakkara Musailamah Hunayhah. Begitu selesai, Amr ibn al-As bacakan surat Wal Asr itu, diam sebentar dia. Faqala, setelah itu dia berkata, wa qad unzila alayya mithluha. Amr, barusan diturunkan juga kepadaku satu surat persis seperti surat Wal Asr itu. Faqala lahu Amr, maka kemudian Amr bin al-As bertanya kepada Musailamah, wa ma huwa, apa itu? Coba bacakan. Faqala, lalu Musailamah membacakan, ya wabar, innama anti udunani wa sadr, wasairuki hafr nakr. Apa artinya? Ya wabar, wahai kelinci, innama anti udunani wa sadr, dirimu hanyalah dua telinga dan dada. Wasairuki hafr nakr, seluruh tubuhmu dipenuhi dengan bulu dan lubang. Kira-kira apa esensinya itu ya? Maknanya apa tuh? Maka dia bertanya. Tsumma qala, kemudian Musailamah berkata, "Kaifa tara ya Amr? Bagaimana menurutmu wahai Amr surat yang barusan Allah turunkan kepadaku?" Faqala lahu Amr, maka Amr ibn al-As berkata kepada Musailamah, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib." Demi Allah Musailamah, ane yakin ente tahu kalau ane tahu ente bohong. Jadi pas Musailamah baca ya wabar, innama anti udnani wa sadr, sairuka hafr nakr. Itu kata Musailamah sambil tersenyum, kata Amr bin As sambil tersenyum, demi Allah innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah ente pasti tahu kalau ane tahu ente bohong gitu. Jadi bilangnya bukan bohong itu enggak. Demi Allah ente tahu kan kalau ane tahu ente bohong. Itu lebih ngeri itu kalimat itu. Jadi kadang ada orang-orang model-model kayak Musailamah gitu. Dia berbohong tapi nggak pinter. Karena ada orang berbohong tapi pinter, jadi nggak ketahuan. Tapi ada bodoh berbohong, itu kan ketahuan banget. Itu bohong, tapi dia tetap merasa kagak ada yang tahu ini. Padahal seluruh orang tahu. Nah, itu model-model Musailamah al-Kadzdzab. Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah ente pasti tahu kalau ane pun tahu ente itu bohong. Jadi nggak usah ngomentarin, nggak ada bandingannya lah ini ya wabar dengan wal asri innal insana lafi khusr. Nggak ada maknanya apa? Kelinci, wahai kelinci, sesungguhnya engkau ini cuma terdiri dari dua telinga dan dada. Terus apa pesannya? Nggak ada ya. Apa maknanya? Nggak ada. Wasairuki hafr nakr, tubuhmu dipenuhi dengan bulu-bulu dan lubang. Semua juga tahu emang isinya itu. Nggak ada istimewanya ya. Berbeda dengan surat Wal Asri ini, orang sekali dengar itu langsung terpukau. Bener juga ini, bener juga. Baru dengar doang ya, Masya Allah. Kalau tahu artinya, kalau enggak bener apaan Ustaz? Tahu juga kagak artinya. Pokoknya Wal Asri dah. Baik. Surat Wal Asr ini ada beberapa keistimewaan. Pertama, dia merupakan surat yang dibaca sebelum berpisah. Dalam Fathul Qadir, Asy-Syaukani meriwayatkan dari At-Tabarani fil Awsat wal Baihaqi fi Syu'ab an Abi Muzainah Ad-Darimi, dari Abu Muzainah Ad-Darimi, wa kanat lahu suhbah. Qala kana, dia dulu tuh memiliki
Besti lah kalau bahasa kita ya. Qala, beliau berkata, apa mungkin ini maksudnya lahu suhbah ini, beliau ada termasuk sahabat. Kana rajulani min ashabin nabi, dulu itu ada dua sahabat Nabi. Idzal taqaya, dua sahabat ini kalau ketemu, lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar surat al-'asr. Kalau ada dua orang sahabat ketemu, ini mereka tidak akan berpisah sebelum salah satu di antara mereka membacakan surat wal 'asri. Tsumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Baru setelah itu ucapkan salam, mereka berpisah. Nah, ini sunnah tradisi yang dilaksanakan oleh para sahabat. Mereka kalau ketemu ngumpul sebelum berpisah baca dulu surat wal 'asri. Dulu ya, mungkin bapak-bapak mengalami, kita sekolah itu belum boleh pulang sebelum baca surat wal 'asri. Nah, dari mana tuh? Dari sini. Saya SD Impres juga masih mengalami atau masih ada itu. Di sebelum pulang itu ketua kelasnya ngajakin kita semua membaca surat wal 'asri sebelum pulang itu. Nah, itu dari mana tuh ajarannya? Dari sini. Dari sini munculnya. Kebiasaan para sahabat, mereka tidak berpisah sebelum membaca surat wal 'asri. Jadi sekarang kalau kita ngeronda, Ustaz sebelum pulang baca wal 'asri dulu, boleh, nggak apa-apa. Ngopi, nah sebelum pulang boleh. Ngopi sebelum pulang baca wal 'asri dulu, baru pulang. Kalau main gaple, jangan mencampurkan yang baik dengan yang buruk ya. Balak 6, wah jangan. Udah insaf sekarang. Enggak sekarang. Jadi surat Al-Asri itu merupakan surat yang jadi kebiasaan para sahabat, menjadi bacaan sebelum berpisah ketika mereka berkumpul. Nah, terus surat ini merupakan surat yang luar biasa kandungannya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'athum." Sekiranya manusia mau mentadabburi surat ini, surat Al-Asri ini, lawasi'athum. Itu sudah sangat memenuhi semua hajat dan kebutuhannya, sehingga dia nggak perlu surat-surat yang lain. Maka di redaksi yang lain disampaikan, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, dalil, ayat kepada manusia, kecuali cuma surat wal asri doang, itu udah cukup. Jadi sekiranya nggak perlu ada Al-Quran semua itu 30 juz, Allah cuma nurunin wal asri tok misalnya, tapi itu kita fahami, kita amalkan, cukup sudah. Kata siapa nih? Kata Imam Syafi'i, menunjukkan betapa luar biasanya kandungan surat wal asr itu. Tapi bukan berarti kalau gitu kita hafalin wal asri tok aja cukup Ustaz, yang lain nggak perlu lah. Bukan, ya sekarang kan sudah ada Al-Quran yang lain, kita tadaburi semua. Tapi ini kiasan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i menunjukkan betapa makna yang dikandung oleh surat ini itu begitu dahsyat, luar biasa. Baik. Kita masuk ke ayat pertama, wal asri. Waw ini disebut dengan huruf qasam yang bermakna sumpah. Bukan diterjemah dan. Jadi ada waw itu diterjemah dan, ada diterjemah dengan demi atau bersumpah. Kapan kita tahu dia huruf qasam yang maknanya sumpah? Kalau setelahnya adalah kata benda. Dari mana kita tahu kata benda? Ada alif lam. Yang kedua, bunyi huruf terakhir i, itu artinya sumpah. Kalau huruf terakhir bunyinya enggak i, bukan sumpah, dan artinya. Wal asru misalnya, dan waktu. Tapi kalau wal asri, demi waktu atau demi masa. Itu karenanya orang Arab itu pintar dia. Ini kapan kelarnya? Besok. Bener ya? Bener, wallah, kata dia. Besok kita datengin, boro-boro kelar. Diopenin pun kagak, dicolek juga kagak tuh laporan kita. Kok belum dikerjain? Ya banyak kerjaan yang lain. Ente bilang katanya besok kelar, maksudnya hari ini. Yang ente datang nih, ente udah bersumpah loh. Apa? Saya nggak sumpah. Kemarin ente bilang wallah. Nah kan saya bilang wallah.
Saya nggak sebut bunyi akhirnya tuh. Nah, kalau saya bilang wallahi, itu baru sumpah. Kalau wallah, belum sumpah. Nah, itu trik bapak-bapak nanti ngomong sama bini tuh. Kata bininya, abang udah sumpah kemarin. Belum, Neng. Abang cuma bilang wallah doang. Ustaz ngajarin nggak bener nih. Taib, wal asri berarti demi masa atau demi waktu. Jadi dia disebut waw ini waw qasam, sumpah, diterjemahkan demi. Kalau di setelahnya kata benda, bunyi huruf terakhirnya i. Nah, dalam bahasa Arab itu huruf yang disebut dengan huruf qasam yang bermakna sumpah itu ada 3, disingkat menjadi Betawi. Ba, ta, waw. Jadi singkatnya Betawi. Makanya orang Betawi gitu-gitu sumpah. Sumpah lo. Sumpah. Demi apa? Demi apa? Betawi itu. Sumpah. Boleh nggak sih kita bersumpah? Kalau bisa jangan ya. Bersumpah itu seperti melihat matahari. Ya, kalau kurang kerjaan sih boleh-boleh aja ngeliat matahari. Cuman 5 menit aja kita liatin matahari, begitu lihat ke tempat yang lain, mata kunang-kunang. Jadi tidak mendatangkan manfaat sebenarnya, sumpah itu. Jadi kalau bisa jangan bersumpah. Boleh orang bersumpah, kapan? Ketika dia berada di meja persidangan sebagai tertuduh. Penuduh yang menggugat, penggugat nih misalnya, penggugat dengan tergugat. Penggugat dia harus bawa bukti. Ini si anu tuh mencuri, mana buktinya? Nih saya bawa buktinya. Ini curang, mana buktinya? Nih sekian. Dia harus bawa bukti sebagai penuduh atau penggugat. Tergugat dia nggak harus bawa bukti, dia cukup sumpah aja. Demi Allah semua yang dituduhkan ke saya nggak benar. Nah, tapi kalau dia bisa membuktikan secara data-data, boleh juga. Tapi enggak pun nggak ada masalah deh. Orang dia tertuduh, tergugat, dia cukup dengan al-yamin, sumpah itu. Jadi nggak boleh kita dikit-dikit sumpah itu nggak boleh. Bukan cerminan seorang muslim yang banyak bersumpah itu. Kalau orang udah bersumpah, terus dia langgar sumpahnya, apa hukumannya? Kita buka Al-Qur'annya. Qasam itu sumpah. Di surat Al-Maidah ayat 89. Satu mic-nya ini ya. Hati-hati itu bersumpah ya. Jangan dikit-dikit sumpah. 89. Surat Al-Maidah ayat 89. لا يؤاخذكم الله. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda akibat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jagalah sumpah-sumpahmu, demikian Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Nah, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Nah, jangan dikit-dikit sumpah. Sumpah, suwer, kewer-kewer. Hati-hati tuh. Kalau dia, tapi kalau misalnya itu sebagai sebuah kebiasaan, tadi beberapa masyarakat dikit-dikit, wallahi innahu ladzid, demi Allah ini enak banget. Nah, itu bukan sumpah. Ya, tapi kalau dia sebagai kontrak atau misalnya kesepakatan atau janji, terus dia bersumpah, demi Allah saya pasti datang, demi Allah kagak bakal saya injakkan kaki saya ke sini lagi. Nah, itu nggak boleh. Dikit-dikit sumpah itu nggak boleh. Kenapa? Karena sumpah itu berarti dia sudah melibatkan Allah dalam masalah itu. Kita aja nih misalnya ada orang punya urusan dengan orang lain, nama kita dibawa-bawa, abis itu nggak beres urusannya gitu. Nipu lah, curang lah, segala macam. Kita aja gondok tuh. Lu kalau bawa-bawa nama gue yang bener dong. Nah, jangan bikin malu. Biasanya kita begitu tuh. Ya, apalagi Allah dibawa-bawa. Sumpah bener. Aneh ganti besok tanggal 25. Udah sumpah bilangnya tuh mau ganti utang. Begitu tanggal 25 kagak nongol-nongol tuh orang. Di WA kagak bisa. Di telepon kagak diangkat. Hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Gue ganti bener, kagak percaya banget sama gue. Demi Allah gue ganti. Tanggal berapa? Tanggal 29. 29 itu mesti hati-hati. Bulan apa tuh? Jangan-jangan bulan Februari sama dia. 4 tahun pak. Ketemu tanggal 29 bulan Februari. Tahun kabisat. Gitu, 29 apa lu? Gitu, tegesin. Maret. Nah boleh. Bener ya, awas nih ayatnya surat Al-Maidah ayat 89. Jadi kalau orang melanggar sumpahnya, nah itu dendanya, kafarahnya it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ngasih makan 10 orang fakir miskin dengan standar makanan, bukan standar orang miskin itu, tapi standar keluarga kita makan. Di sekali makan berapa ya? 30.000 dah. Ya udah standarnya itu. Karena mohon maaf kalau standar orang miskin kadang-kadang goceng pun jadilah. Nasi sama sambal dong, hayo aja pokoknya. Nah, itu nggak bisa. Dia harus standar dari makanan kita. Atau kiswatuhum, atau beli baju buat 10 orang. Mendingan ngasih makan apa beli baju? Kayaknya mending ngasih makan aja Ustaz. Baju mahal. Atau tahrir raqabah, atau membebaskan seorang budak. Mau mahal lagi tuh. Budaknya juga gak ada ya. Paman lam yajid, kalau dia nggak bisa tiga-tiganya, nggak bisa ngasih makan, duit kagak ada, beli baju boro-boro nggak ada, merdekakan budak juga nggak ada, maka dendanya fasyamu salasati ayyam, dia harus puasa 3 hari. Kalau enggak dia mati membawa dosa gara-gara sumpah. Oh hati-hati. Jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Sumpah pokoknya kalau saya kepilih jalanan rata. Masjid apa yang kurang karpet, beres demi Allah. Begitu kepilih boro-boro. Pas nggak kepilih aja dirorot lagi terus. Yang udah ada dibongkar-bongkarin namanya. Nggak, itu nggak ada orang begitulah ya. Ada yang begitu emang? Nggak ada. Dulu mungkin ada tapi udah mati. Sumpah-sumpahin orang. Nauzubillah min dzalik. Itu sumpah. Orang Arab itu mohon maaf ya,
mungkin ada orang yang nggak suka dengan orang Arab atau yang berbau Arab. Tapi biar bagaimanapun Allah sampaikan risalah agama ini itu melalui lisan orang Arab. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab karena melalui Nabi kita Muhammad SAW yang orang Arab. Gitu. Kenapa Allah sampaikan agama ini melalui lisan orang Arab? Kenapa Allah pilih nabinya dari bangsa Arab? Kenapa bukan dari orang Indonesia? Ini nggak benar, ada orang bilang karena Arab itu bandelnya luar biasa Ustaz. Mereka itu ada nabi aja banyak yang brengsek, apalagi nggak ada nabi. Orang Indonesia nggak perlu nabi, udah baik-baik katanya. Sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya. Kenapa Allah titipkan nabi di masyarakat Arab atau munculkan nabi dari bangsa Arab? Ya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah menempatkan risalahnya. Karena mohon maaf, orang Arab itu memang dengan berbagai macam kekurangannya, setiap suku bangsa punya kelebihan dan kekurangan. Tapi ada satu yang tidak ada pada orang Arab itu adalah khianat. Orang Arab itu nggak kenal khianat itu. Munafik itu bukan orang Arab, itu Yahudi. Di Mekah itu 13 tahun nggak ada orang munafik. Kalau terima, kalau enggak gitu. Konfrontasi. Ente mau nerima Islam, masuk Islam. Kalau enggak, ya udah konfrontasi. Nggak ada mereka yang bilangnya, oke gua ngikut, tapi di belakang menikam. Itu nggak ada. Orang munafik Arab itu mustahil dulu ya. Nggak ada. Yang munafik itu di Madinah. Itu pun adalah orang Yahudi. Orang Arab nggak punya karakter itu. Jadi mereka kalau terima ya terima, gentle gitu. Mereka itu pantang menarik kata-kata yang sudah keluar. Mereka nggak perlu sumpah aja, sangat dipegang kata-katanya. Apalagi kalau sudah main sumpah, wah itu luar biasa. Biarpun nyawa taruhannya, kalau sudah keluar kata-kata sumpah itu pantang ditarik. Itu karenanya dulu Nabi Muhammad SAW itu kan anak dari Abdullah, ayahanda Rasulullah. Abdullah itu termasuk salah satu zabih, maka kata Rasulullah disebutnya anak ibnu zabihain. Saya anak dari dua orang yang nyaris disembelih lehernya. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Yang kedua adalah Abdullah. Ismail kita tahu kisahnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Abdullah itu, kenapa Abdullah itu nyaris disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib? Karena dulu itu Mekah itu pernah mengalami musim paceklik, gak ada air sama sekali. Dan mereka tahu di dekat Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam. Dari zaman Nabi Ismail alaihissalam sumur Zam-Zam itu sempat terjadi, kalau di Arab itu kan sering badai pasir gitu, badai gurun bawa pasir, akhirnya menutupi sumur Zam-Zam itu. Ini masyarakat Arab gak ada air, kekeringan, dan mereka tahu di dekat Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam. Tapi dicari, dikeduk di mana-mana, digali gak ketemu-ketemu tuh. Berhari-hari Abdul Muttalib pimpin masyarakat Mekah itu, ayo kita gali, cari, pasti ada sumur Zam-Zam. Karena peninggalan Ismail alaihissalam yang tidak akan pernah kering. Cuman dia ketutup sama pasir. Di sebelah mana tuh nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya sudah lelah, letih. Kemudian Abdul Muttalib tawaf Ka'bah itu, tawaf. Setelah 7 putaran, dia pegang itu dinding Ka'bah. Dia mengatakan, ya Allah, aku yakin betul sumur Zam-Zam itu masih ada dekat Ka'bah. Ini kami masyarakat Mekah sangat butuh air, ya Allah. Tunjukkan kepadaku di mana air itu. Kalau ketemu tuh air, ya Allah aku rela, bahkan harus mengorbankan salah satu dari anakku. Nah, itu keluar kata-kata itu. Besoknya tuh ketemu tuh sumur. Digali-gali ketemu. Wah, heboh lah orang, semua bahagia, senang. Sumur Zam-Zam itu. Yang pusing panik cuma Abdul Muttalib. Padahal nggak ada saksi tuh. Dia ngomong sendiri di depan Ka'bah. Tapi setelah itu dia kumpulkan anak-anaknya. Dia kasih tahu, kemarin ayah sempat ngomong di depan Ka'bah ini, kalau ketemu sumur Zam-Zam, maka ayah rela harus menyembelih salah satu dari kalian. Anak-anaknya, karena ini adalah kata-kata seorang laki-laki, semuanya ikhlas, rela menerima. Kalau kita sekarang, enak aja babe. Babe aja lah, ngapain aja kita. Kita tuh. Yang bener aja katanya. Rugi dong. Tapi anak-anak itu semua nggak ada masalah. Akhirnya diundi lah. Diundi, semua anak-anaknya ditulis namanya itu di busur anak panah itu, lalu dikocok, dilempar. Begitu keluar namanya Abdullah. Akhirnya ini karena kita sudah undi, ini secara adil, saya tidak langsung tunjuk kalian, tapi ini berarti Allah yang menunjuk. Nah, yang keluar adalah nama Abdullah. Abdullah ikut saya. Ayahnya Rasul itu masih kecil, dia ikut aja, nggak ada. Padahal tahu dia mau disembelih. Karena ini kata-kata seorang laki-laki nggak boleh ditarik ulur, meskipun nyawa taruhannya pantang untuk mundur. Dibawalah, begitu mau dibawa, terus ada seorang tua, ada yang mengatakan
seorang wanita tua datang. Abdul Muthalib, mau kau bawa kemana tuh Abdullah? Mau saya sembelih. Kenapa kau sembelih? Ceritakanlah. Kata nenek itu, ya jangan juga, ini anakmu nih. Tapi pantang seorang laki-laki menarik kata-katanya, apalagi yang dia ucapkan di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Harus saya sembelih. Coba ulangi lagi. Ya sudah, saya undi dengan anak-anak saya, yang saya lempar, yang keluar adalah Abdullah. Coba undi lagi dengan unta. Jadi akhirnya dibuatlah anak panah itu. Satu anak panah, ditulis nama Abdullah, dibuat anak panah lain unta. Begitu dilempar, yang keluar nama Abdullah. Berarti emang anak saya Abdullah harus disembelih. Kata nenek tadi, tambah untanya. Jadi 10 unta, jadi unta, ada 10 anak panah, satu Abdullah. Berarti ada 11 tuh. Begitu dikocok, dilempar, yang keluar Abdullah lagi. Emang harus Abdullah disembelih. Kata nenek tadi, tambah lagi untanya. Ditambah jadi 20, masih keluar Abdullah. Terus tambah-tambah sampai 100. Jadi 100 anak panah dengan satu anak panah. 100 ini unta semua, yang satu Abdullah. Begitu dilemparkan, keluar unta. Nah, maka kata nenek tua tadi, nah berarti kau ganti sembelih anakmu dengan 100 ekor unta. Itulah harga nyawa seorang muslim atau seorang manusia. Jadi harga nyawa seorang manusia itu tebusannya, dendanya adalah diatnya istilahnya 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu harganya 35 juta saja, berarti kalau 100, 3,5 miliar. Itu harga satu nyawa itu. Makanya yang kasus KM berapa 57 waktu itu kan dikasih 500 juta atau berapa, oh nggak cukup itu, harus minimal 3,5 miliar. Itu harga satu nyawa 100 ekor unta. Nah, kenapa sampai begitu? Itulah sumpah. Di orang Arab itu kalau sudah sumpah, oh itu udah nggak main-main. Maka mereka jarang sekali bersumpah. Itu karenanya kemudian Al-Quran datang dengan kalimat sumpah. Maka buat orang Arab, kalau ada ayat Quran datang dengan kalimat sumpah, oh itu langsung menarik perhatian. Ada apa nih kok sampai sumpah? Karena mereka tidak sumpah aja udah dipercaya gitu. Berarti kalau sudah sumpah, wah ini udah nggak main-main tuh. Nah itu. Jadi kalau Al-Quran datang dengan kalimat sumpah, nah itu maknanya lijazbil intibah, untuk menarik perhatian orang. Karena orang Arab mereka tidak terbiasa dengan sumpah. Kenapa tidak terbiasa dengan sumpah? Karena kalimatnya dipegang. Orang khianat itu nggak ada. Mencelak, kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, nggak ada. Kemarin memuji, lantas sekarang menghina atau sebaliknya, nggak ada di Arab itu. Maka kalau ada sumpah, oh berarti ini udah nggak main-main nih. Gitu. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bersumpah itu biasanya menyebut nama makhluk. Sementara makhluk kalau bersumpah itu tidak boleh nyebut makhluk. Demi bapakmu, demi ibumu, demi pohon beringin yang di pojokan sono, demi cintaku padamu, itu nggak boleh. Sumpah itu harus demi Allah. Nah, kalau kita bersumpah selain Allah, faqad kafara wa asyraka. Kata para ulama, maka dia telah kufur dan dia telah melakukan perbuatan syirik. Demi Muhammad misalnya, itu nggak boleh. Bahkan demi Rasul aja nggak boleh bersumpah. Apalagi bersumpah demi cintaku padamu. Nah, lagu Ustaz, demi cintaku padamu. Nah, itu sumpah itu nggak boleh kalau dijadikan sebagai sumpah. Jadi kalau bersumpah itu harus menyebut nama Allah. Sementara Allah bersumpah bisa menyebut namanya, bisa menyebut kitab sucinya, bisa menyebut nama makhluk. Tapi untuk apa Allah mendatangkan sumpah dalam Al-Quran? Tadi adalah untuk lijadbil intibah, menarik perhatian. Jadi orang begitu dengar wal asri, wasyamsi, wal fajri, wal duha, itu langsung noleh gitu. Ini apa nih? Ada apa nih? Kenapa kok bersumpah nih? Gitu. Kalau kita karena kebangetan sering dengerin orang bersumpah, paling juga besok begitu lagi. Gitu kita tuh. Beda ya. Nah, ketika Allah bersumpah menyebut salah satu makhluknya, maka media yang dijadikan sebagai sumpah ini menunjukkan ada pesan penting yang hendak Allah sampaikan dari kata benda ini. Gitu. Apa sih al-asr itu artinya? Kata Ibnu Abbas, asr itu artinya masa. Waktu. Waktu itu bisa disebut ad-dahar. Ad-dahar itu berarti membentang dari sejak zaman ajali sampai kiamat, itu disebut dengan ad-dahar. Atau disebut dengan waktu.
Kalau waktu itu biasanya menunjukkan timing. Nanti kita ngumpul ya jam berapa? Jam 20. Nah, itu menunjukkan waktu itu. Kalau masa asar itu waktu yang Allah berikan kepada satu kelompok manusia tertentu atau kepada seseorang. Jadi kita dari lahir sampai meninggal itu disebut asar. Masing-masing kita beda-beda waktunya. Ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 80 tahun. Meskipun kita sama punya ad-dahr, punya waktu sehari 24 jam, tapi masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang 24 jam habis buat dia mancing aja sepanjang hari. Waktu dia berarti mancing tuh. Ada yang buat ngaji, ada yang buat kerja, ibadah, bantu orang, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan masyarakat. Sama 24 jam, tapi beda-beda tuh. Nah, itu disebut dengan asar, masa. Makanya ada asrun nabi, masa nabi, ada asrus sahabat, masa sahabat, ada asrut tabi'in, masa tabi'in. Itu pakainya asr, bukan waktu, bukan dahr. Itu kata Ibnu Abbas. Kalau kata Hasan al-Basri dan juga Imam Qatadah, wal asr itu adalah waktu asar. Karena waktu asar itu adalah waktu yang istimewa, disebut dengan al-wusta, salatul wusta ya. Itu termasuk waktu mustajab. Kata Imam Muqatil bukan waktu asar, salat asarnya. Salat asar itu disebut dengan wal asri. Kalau kata Al-Mawardi, asr ini maknanya adalah masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar yang mana? Ya semuanya bisa benar, karena kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata atau lafaz dalam Al-Quran itu ada yang musytarok. Satu kata bisa memiliki banyak makna. Kalau dia memiliki banyak makna, selama itu tidak bertentangan, maka dia bisa dipakai dan diambil. Itulah kenapa kemudian agama ini kok kenapa sih umat Islam nggak sepakat aja dalam satu hal? Kenapa sih mesti ada perbedaan? Maka para ulama mengatakan dalam agama Islam perbedaan itu adalah sesuatu yang mutlak terjadi. Kenapa? Karena Al-Quran itu datang, dia membawa kosakata yang bisa memiliki makna banyak sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan. Dan itu sesuatu yang mustahil untuk dihilangkan. Satu kata aja bisa maknanya beda-beda tuh. Bisa masa, waktu asar, salat asar, masa Rasulullah, beda-beda. Jadi kalau kenapa sih berbeda? Ya itu memang sudah fitrah agama ini. Makanya 3 doa Rasulullah itu kan 2 dikabulkan, yang 1 enggak kan? Yang 2 itu Rasul meminta kepada Allah supaya umatnya tidak dihancurkan dengan kekeringan atau kelaparan seperti umatnya Nabi Syuaib. Allah kabulkan. Yang kedua, Rasulullah minta umatnya ini jangan dibinasakan dengan banjir bandang seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah kabulkan. Yang ketiga, Rasul minta jangan dibinasakan umat ini dengan ikhtilaf, perpecahan dan perbedaan. Maka Allah tidak kabulkan. Itu di doanya di Masjid Ijabah ya, dekat Masjid Nabawi itu. Kenapa tidak Allah kabulkan? Karena memang fitrahnya manusia itu ya berbeda. Dan fitrahnya agama juga mengandung perbedaan. Baik. Jadi semuanya bisa kita maknai. Apa sih arti asr itu? Secara bahasa dari kata asara itu artinya memeras. Maka kalau dalam bahasa Arab, jus itu disebutnya asir. Karena dia kan hasil perasan. Jeruk diperas, jadilah jus jeruk. Jus mangga, jus alpukat dan seterusnya. Itu karena memang diperas betul-betul. Maka disebutnya asir, perasan. Dalam Al-Quran kita temukan beberapa ayat yang menjelaskan tentang asr ini bermakna memeras ya. Contohnya misalnya di surat Yusuf ayat 36. Kita buka surat Yusuf ayat 36.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان wadakhala ma'ahu. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Bersama dia Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Keduanya berkata, jelaskanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami mau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi kata Allah, ini kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf masuk penjara, nggak lama kemudian masuk dua orang laki-laki atau pemuda ke penjara itu. Setelah sekian hari di penjara, dia lihat, ini Yusuf ini bukan sembarang anak muda nih di penjara, tapi orangnya baik, suka ngajarin orang-orang di tawanan, di tahanan penjara itu. Terus mereka bermimpi. Yang satu mimpi, inni arani a'siru khamra. Dari kata asara nih, a'siru khamra. Maka berkata salah satu dari dua pemuda itu, sesungguhnya aku melihat diriku dalam mimpi itu memeras anggur. Nah, di kata a'siru artinya memeras anggur. Khamra. Jadi khamr, minuman keras itu. Atau jadi arak. Wa qala al-akharu, lalu yang satunya lagi berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku membawa roti di atas kepala. Ta'kulu tayru min. Lalu ada burung-burung gagak datang matokin tuh roti. Nabi ta'wili. Wah Yusuf, kamu ini kami lihat bisa ngerti nih tentang takwil mimpi. Coba dong ceritain mimpi kita ini apa maknanya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau sebagai orang yang berbuat baik. Boleh nggak menakwilkan mimpi? Boleh ya. Ibnu Sirin punya kitab namanya Takwil Mimpi itu. Meskipun sebagian mengatakan bukan Ibnu Sirin yang menulis. Ibnu Sirin termasuk ahli hadis ya. Sebagian mengatakan bukan Ibnu Sirin yang menulis, tapi muridnya. Tapi Ibnu Sirin memang betul, beliau suka menakwilkan mimpi. Tapi harus ada yang kita pahami. Pertama, mimpi itu sumbernya 3. Pertama, minallah, dari Allah itu mimpi. Yang kedua, minasyaitan. Yang ketiga, min wasawisin nafs, dari apa bahasa kitanya itu, pikiran kita sendiri. Jadi dari Allah, dari setan, atau dari pikiran kita sendiri. Dari Allah itu biasanya petanda, boleh jadi informasi tentang sesuatu, firasat tentang sesuatu, Allah hadirkan lewat mimpi. Jadi biasanya orang-orang saleh, dia bisa melihat mimpi atau mendapatkan informasi sesuatu lewat mimpi. Itu mimpinya orang saleh itu benar. Cuman biasanya kalau dia orang soleh, dia nggak sesumbar, nggak cerita kemana-mana. Di malam saya mimpi, awas nih hati-hati. Nah, itu menunjukkan bahwa dia nggak soleh. Kenapa? Karena diceritain ke semua orang. Jadi boleh jadi mimpi itu adalah wahyu, bukan wahyu, ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu gitu kepada seseorang. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh itu bisa saja orang yang sudah meninggal itu ngasih tahu kepada keluarganya yang masih hidup lewat mimpi, itu bisa saja. Misalnya tolong bayarin hutang, kayaknya mah bukan dari orang tua saya, ini bukan dari Allah nih Ustaz. Kenapa? Saya suruh bayar hutang. Coba kalau suruh ngambil duit bisa, ini dari Allah nih semangatnya. Jadi kalau suruh bayar hutang katanya bukan ya. Yang kedua dari setan, itu biasa mimpi-mimpi buruk itu dari setan. Makanya kalau kita atau ada orang mimpi buruk, nauzubillah min dzalik, begitu terbangun, yang pertama dia lakukan adalah berta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu meludah ke kiri 3 kali. Kalau di sebelah kiri nggak ada bininya. Kalau ada bininya, oh itu petaka buruk terjadi. Bukan cuma mimpi, itu benar-benar terjadi. Ada riwayat mengatakan bantalnya diganti, dibalik
dibalik bantalnya. Atau dia posisinya, tadi dia misal miring ke kiri, nah sekarang tidur lagi miring ke kanan. Itu yang buruk dari setan. Yang ketiga, karena dia terlalu memikirkan sesuatu, dipikirin aja, akhirnya ke bawah mimpi. Ini wahyu dari Allah apa bukan ya? Bukan. Itu karena terlalu memikirkan. Saking kesengsemnya naksir sama perempuan, akhirnya ke bawah mimpi. Emang Allah ngasih isyarat, emang kan dia jodoh saya nih. Itu enggak, sampean aja terlalu mikirin dia. Pengen beli sesuatu, pikiran, akhirnya ke bawah mimpi. Nah itu dari bisikan diri kita karena terlalu memikirkan. Nah, dari 3 mimpi ini, 2 itu boleh diceritakan. Yang pertama, mimpi dari Allah boleh diceritakan. Yang kedua, mimpi dari pikiran kita itu boleh ceritakan, boleh enggak. Ya, lihat maslahatnya, ada apa enggak. Misalnya kira-kira bapak-bapak ini, kok saya mimpi nikah lagi, cerita ke bininya. Perang dunia ketiga terjadi itu. Jangan, berarti udah simpan aja dalam hati ya. Tapi kalau kira-kira hal yang lain karena terlalu kepikiran apa gitu, dia cerita kepada pasangannya, cerita kepada rekannya, boleh, nggak apa-apa, untuk mencari solusinya. Tapi kalau kira-kira nggak maslahat, jangan. Nah, kalau mimpi buruk kata Rasulullah jangan ceritakan, karena itu dari setan. Nah, kalau kita ceritakan bisa saja terjadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini terjadi nggak sesuai dengan mimpinya, tapi makna buruknya terjadi maksudnya. Nah, ini ada 2 pemuda, yang satu dia bilang, saya melihat dalam mimpi saya itu saya memeras anggur. Apa yang terjadi dengan saya? Kata Nabi Yusuf, ente nanti bakal selamat di sidang, ternyata ente nggak bersalah, dibebaskan, lalu setelah itu ente diterima kerja di istana, masih tetap bekerja, memeras dan menuangkan anggur untuk para pejabat istana. Yang satunya lagi, ente ini nanti itu akan disidang dan ternyata terbukti ente bersalah. Setelah itu Anda akan dihukum gantung, dihukum mati. Setelah itu digantung jasadnya itu di tiang itu, lalu datang burung pemakan bangkai, kepalanya dipatokin. Dan itu kemudian terjadi. Karena mereka bertanya. Kalau mereka nggak bertanya, bisa saja itu tidak terjadi. Itu kata sebagian ahli tafsir. Tapi di sini dalil kita adalah aksiru khamra, artinya memeras anggur, semakna dengan wal asri dari kata asara, artinya memeras. Yang kedua di surat An-Naba kata Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah turunkan dari mu'sirat, itu maknanya awan. Awan yang bisa menurunkan hujan itu seperti baju atau pakaian yang sudah basah terus diperas sehingga keluarlah airnya. Maka awan yang menurunkan hujan itu disebut dengan mu'sirat. Seperti anggur, seperti jeruk yang kita peras akan keluar airnya. Maka disebutnya mu'sirat. Ma'an sajjaja, air yang banyak atau berlimpah. Kenapa al-asr, masa atau waktu yang dipilih oleh Allah untuk sumpah, bukan wal waqti atau misalnya wadahri, tapi Allah pilihnya wal asri karena memiliki makna. Dinamai demikian maksudnya agar kita menggunakan semaksimal mungkin waktu yang kita miliki. Kita peras itu waktu, kita pakai waktu itu. Karena setiap kita pasti punya waktu yang sama 24 jam. Tapi tadi ada yang dipakai untuk ya udah berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang dia peroleh. Tapi ada orang yang sehari 24 jam itu dia sudah menyelesaikan ini, dia bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu berarti orang yang kedua ini dia memaksimalkan waktu yang ada, dia peras waktunya itu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Itulah kenapa Allah pilihnya wal asri, bukan wal waqti atau wadahri. Jadi pemilihan kosakata selalu kita sampaikan, Al-Quran itu tidak mungkin sembarangan. Milih kata aja itu nggak sembarangan. Bahkan huruf saja dalam Al-Quran itu nggak sembarangan. Nanti akan kita bahas itu ya. Ada satu huruf itu keberadaannya penting. Kalau dia tidak ada, maknanya berbeda. Gitu. Nah, insya Allah nanti di kapan-kapan kita bahas itu ya. Seperti huruf waw misalnya. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita kenapa demi waktu Allah pakainya wal asri untuk ngingetin kita bahwa modal terbesar seorang manusia itu bukan duit, bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi adalah waktu. Selama kita punya waktu, maka kita bisa melakukan banyak hal. Meskipun nggak punya uang, tapi kalau kita punya waktu, uang bisa dicari.
Tapi meskipun kita banyak duit, kalau nggak ada waktu, apa yang kita mau gunakan dengan uang itu? Biar kata punya bini cantik luar biasa, setelah akad meninggal, buat apa tuh bini? Ada gunanya. Jadi waktu adalah modal terbesar seorang manusia. Selama kita masih punya waktu, berarti kita masih ada kesempatan untuk menjadi orang sukses, jadi orang hebat, bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang bermanfaat, bisa menjadi orang penghafal Quran, bisa menjadi orang yang memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, tapi kalau sudah waktu Allah berikan kepada dia lewat, berlalu begitu saja, itu nyesel. Yang paling disesali oleh orang adalah waktu. Coba kemarin gue, coba kemarin. Coba waktu itu. Nah, itu yang disesali adalah waktu. Coba waktu itu. Nah, disebut juga waktunya. Kok kagak terima lamaran dia, kagak jadi gue sama dia. Jadinya sama yang lain tuh. Nah, itu nggak boleh kita menyesali waktu ya. Yang ada adalah kita memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang terdahulu. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Berapa? Udah jam 9 aja ya? Iya. Baru ngomongin wal asri doang ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kata saya yang ngomong, kata Bapak, lama banget Ustaz dari tadi ngomong. Kita dengerin udah capek, udah ngantuk. Baik, sampai di sini. Bapak-Bapak yang rahmatullahi Allah. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau diteruskan pada tafadhol masykur. Kalau enggak kita tutup. Ada? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu bagaimana kita tahu bahwa mimpi itu berasal dari Allah, mengkonfirmasinya. Lalu yang kedua, apakah bila kita tidur itu lupa berdoa atau lupa wudhu, apakah Allah tetap memberikan mimpi yang baik kita? Bagaimana kita bisa memastikan ini mimpi dari Allah, dari setan, atau bisikan hawa nafsu tadi? Pertama, mimpi itu biasanya punya efek. Begitu bangun itu, dia ada efeknya. Kalau dia bikin kita gemetar, ketakutan segala macam, itu biasanya mimpi dari setan. Kalau setelah itu nggak ada rasa apa-apa sih, cuman pikiran aja gitu. Tapi nggak, hati ini nggak ketakutan, nggak was-was. Itu biasanya dari was-wasatun nafs. Karena kita terlalu mikirin itu, akhirnya dibawa mimpi. Nah, kalau dari Allah, itu biasanya mendatangkan ketenangan. Jadi setelah mimpi, bangun, meskipun kelihatannya mimpinya agak serem, tapi hati ini tenang, nggak ketakutan. Ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi menyembelih Ismail alaihissalam. Itu kan serem juga tuh. Anak sendiri, sembelih kan serem tuh. Tapi dia tidak merasa itu sesuatu yang serem. Begitu bangun, dia merasa tenang, damai. Padahal pesannya berat. Gitu. Nah, itu berarti diantaranya pertama, ciri mimpi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mimpi dari Allah itu biasanya sebagai jawaban atas doa-doa kita. Jadi kalau selama ini kita memang terus berdoa, mohon kepada Allah, lalu tiba-tiba kita mimpi sesuatu yang ini kayaknya jawaban dari Allah nih. Gitu. Nah, itu bisa. Yang ketiga, atau bisa kita lihat proses tidurnya itu. Sebelum tidur itu kita sempat baca Quran, atau sudah berwudu, atau baca doa, nggak berbuat dosa maksiat. Nah, itu insya Allah itu mimpinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ciri tiga ini tidak ada, itu besar kemungkinan dari setan. Atau dari pikiran, kok saya mimpi cewek cantik itu? Kenapa Ustaz ya? Ya sebelum tidur dia liatin TikTok. Ya iyalah. Kebayangin ke bawah tidur lah itu. Mungkinkah orang yang tidak tadi melakukan ritual-ritual tadi, dia tidak sholat, tidak baca doa, dia tidak berwudu, tidur, kemudian mungkinkah dia mendapat mimpi dari Allah? Bisa saja. Ya, bisa saja. Kalau dia orang baik, memang orang soleh, kasariannya bagus, baik, dia sering berdoa kepada Allah, lalu dia tertidur, mungkin ya nggak sempat wudu dulu, nggak sempat baca doa, mungkinkah dapat mimpi yang baik? Bisa saja. Bisa saja. Termasuk misalnya mimpi pengen ketemu Rasulullah. Itu kata Rasulullah, fa'in ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, itu pasti aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai diriku baik dalam kondisi fisik maupun
khayalan dalam mimpi. Jadi mimpi pun nggak bisa setan itu. Jadi kalau kita mimpi lihat Rasulullah, yakinilah itu adalah betul Rasulullah. Meskipun ulama kemudian berbeda ya. Kalau ulama-ulama Hijaz dari Saudi itu mengatakan ini berlaku buat orang yang kenal Rasul. Jadi sudah baca fisik Rasul, misalnya sama ilmu Muhammadiyah, dia sering mengaji tentang Rasulullah, bagaimana rambutnya, dadanya, jalannya, dan seterusnya, cara makannya, itu baru bisa. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji, nggak tahu, dia pun nggak tahu Rasul aja, itu nggak berlaku. Tapi kalau sebagian ulama dari Mesir, dari sebelah barat sanalah, mereka mengatakan pokoknya kalau kita yakin itu Rasul, maka itu adalah Rasulullah. Meskipun kita nggak tahu, nggak kenal Rasul, gimana ciri-cirinya, nggak tahu, pokoknya saya yakin banget itu Rasul aja. Sampai saya nangis, saya nggak tahu kenapa. Nah itu kata ulama-ulama Mesir atau ulama Tunis, Aljazair sana itu, nah itu adalah betul mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ya. Allah alam shawab. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah bantu kita untuk bisa memaksimalkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita semua, untuk kita manfaatkan, meningkatkan, dan menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin hari bertambah umur kita, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita dipanggil besok menghadap Allah, kita dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah, yang menurut Allah mudah-mudahan kita dipantaskan masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.